Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Ofriasa, NIM 180430077. Baik, di sini saya akan menampilkan webinar presentasi mengenai tugas minggu ke-8 Sistem Informasi Manajemen. Baik, soal yang pertama yaitu tentang apakah etika dan kebijakan elektronik itu dan mengapa itu penting bagi sebuah perusahaan. Jadi etika ini merupakan standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Ini sangat penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki oleh seseorang di tempat kerja. Pertanyaan kedua yaitu apa korelasi antara privasi dan kerahasiaan. Memiliki privasi sangatlah penting bagi setiap orang dan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Menurut Balzan tahun 2007, privasi melibatkan kontrol atas milik pribadi seseorang, termasuk hak untuk ditinggalkan sendiri ketika disukai dan tidak untuk diamati tanpa persetujuan Anda sendiri. Hal ini mencegah kesalahan penilaian dan memungkinkan siapapun untuk menciptakan citra diri yang positif. Privasi terkait dengan kerahasiaan, tetapi berbeda karena kerahasiaan menyimpan pesan atau informasi apapun dari siapapun yang tidak berwenang. Kerahasiaan adalah jaminan bahwa informasi tetap bersifat pribadi hanya untuk orang-orang yang berwenang. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa keamanan merupakan masalah bisnis, bukan hanya masalah teknologi. Ketika seseorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi sebuah bisnis. Sehingga harus ada bridge dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikan. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam atau di luar suatu bisnis, maka bisnis tersebut akan terpengaruh dan info penting yang disimpan oleh bisnis tersebut dapat berisiko hilang atau dicuri. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan yang berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya? Yaitu dengan melakukan pemfilteran konten. Organisasi menggunakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi info yang tidak sah. Bisnis online atau yang disebut dengan e-bisnis juga dapat menginskripsi file untuk mengecek informasi sehingga tidak dapat diretas atau dicuri. Selanjutnya itu pertanyaan masalah etika sosial dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi. Jadi teknologi informasi telah memunculkan kemungkinan baru untuk perilaku, di mana hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek riak, memunculkan masalah etika, sosial, dan politik baru yang masih ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Masalah etika, sosial, dan politik sangat erat kaitannya. Masalah etika menghadapkan individu yang harus memilih suatu tindakan, seringkali dalam situasi di mana dua atau lebih prinsip etika bertentangan. Selanjutnya itu masalah sosial muncul dari masalah etika saat masyarakat mengembangkan harapan pada individu tentang tindakan yang benar. Terus masalah politik muncul dari konflik sosial, terutama berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang mengatur perilaku untuk menciptakan situasi di mana individu tersebut berperilaku dengan benar. Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban milik, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Pertanyaan selanjutnya, prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Ada 6 prinsip etika tersedia untuk menilai perilaku. Prinsip-prinsip ini diturunkan secara independen dari beberapa tradisi budaya, agama, dan intelektual yang meliputi yang pertama yaitu peraturan emas. Peraturan emas ini yaitu lakukan kepada orang lain sebagaimana Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Yang kedua itu imperatif kategoris Immanuel Kant, yaitu jika suatu tindakan yang tidak dapat untuk dilakukan semua orang, itu tidak dapat untuk siapapun. Yang ketiga itu aturan perubahan
Descartes, yaitu jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Yang keempat itu prinsip utilitarian, yaitu ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima itu prinsip penghindaran risiko, yaitu ambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit kerugian atau biaya yang paling kecil kemungkinannya. Dan yang terakhir yaitu aturan tidak ada makan siang gratis. Maksudnya itu asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh semua orang, kecuali ada pernyataan khususnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kasus. Pertanyaan pertama itu, is using IC mannequin in stores and ethical practice, why or why not? Support your answer. Jadi menurut saya menggunakan manekin IC di toko termasuk dalam tindakan etis toko. Tindakan etis. Toko merupakan tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan berharap untuk direkam saat mereka memasuki toko. Selain itu, IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Dan praktik ini memungkinkan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim. Pertanyaan nomor 2, if stores notify people that they may be filmed, do the stores have to indicate how they might be filmed? What are the ethical implications of how stores make this notification? Jadi toko harus memastikan bahwa pelanggan tersebut bersedia. Jika tidak bersedia, ini dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. Ini adalah teknologi yang relatif baru dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang-orang tentang hal ini meliputi toko-toko memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang difilmkan dengan boneka. Tidak ada gambar yang disimpan maupun identitas dirahasiakan. Terus pertanyaan yang terakhir yaitu, what are the privacy implication of the IC mannequins if that stores already have security camera placed in strategic location? Jadi manekin IC memproses data tentang perilaku belanja pelanggan secara real time. Perangkat lunak pembuatan profil demografis digunakan untuk menebak usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. Namun identitas pelanggan tetap dirahasiakan. IC mirip dengan teknologi yang digunakan dalam kamera keamanan overhead, namun ia mengumpulkan informasi yang lebih baik karena ditempatkan pada ketinggian mata, dan hal ini demikian mengundang perhatian pelanggan. Baik, sekian webinar presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.